Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat pesanan kue mangkok mekar. Aku memakai resep setengah kilogram tepung beras, ini jadinya banyak banget. Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat kue mangkok mekar dalam jumlah yang banyak. Bahan-bahannya murah dan mudah didapat, cara bikinnya juga gampang banget. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak saja videonya. Kue mangkok mekar kali ini aku memakai tape singkong. Ini akan aku haluskan dengan menggunakan chopper. Bila kalian tidak punya chopper, kalian bisa menggunakan mixer, bisa juga menggunakan garpu ya. Kemudian aku tambahkan juga dengan gula pasir. Ini gula pasirnya mau aku sekalian chopper ya, biar nanti gulanya lebih cepat larut. Nah, ini dia tape singkong dan gula pasirnya sudah aku haluskan. Kemudian aku tuang, aku pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Kita gunakan baskom yang besar ya teman-teman, karena nanti dia adonan akan mengembang. Kemudian masukkan tepung beras, pakai tepung beras dengan kualitas yang bagus. Aku pakai merek Rose Brand. Kemudian aku campurkan juga dengan tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu serbaguna. Ini agar supaya kue tetap lembut walaupun sudah dingin. Kemudian aku tambahkan juga dengan vanili bubuk. Kalian bisa memakai vanili cair. Aku tambahkan juga garam ya, tapi nggak kerekot. Jadi teman-teman nanti jangan lupa untuk menambahkan sedikit garam. Kemudian tuang santan sedikit demi sedikit agar supaya kita lebih mudah sewaktu mengaduk adonan. Jadi nanti nggak bergerindil ya. Ini santannya aku ambil dari 1 butir kelapa ukuran sedang. Nah, bila tepung dan santan sudah menyatu, kemudian kita tambahkan lagi santannya. Jadi kalau kita nuang santan secara bertahap sedikit demi sedikit, adonan lebih mudah diaduk ya teman-teman. Adonan lebih mudah tercampur rata dan tepungnya ini nggak bergerindil ya. Jadi adonan kue mangkok mekar ini sama persis seperti kita membuat kue apem ya teman-teman. Bedanya hanya santannya kita gunakan lebih sedikit. Untuk santannya aku ambil dari 1 butir kelapa ukuran sedang dan aku nggak masak terlebih dahulu santannya ya. Aku nggak didihkan terlebih dahulu. Bila kalian ingin rasa yang lebih gurih dan enak, sebaiknya kalian didihkan santannya terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian biarkan hingga dingin, baru setelah itu bisa dipakai. Nah, ini adonan sudah tercampur rata ya teman-teman, sudah tercampur dengan baik dan benar, tidak ada tepung yang bergerindil dan tidak ada endapan di dasar baskom. Kemudian kita akan tambahkan ragi instan, ini sebanyak 1 sendok makan. Pastikan ragi kalian masih dalam keadaan yang bagus dan aktif ya. Untuk mereknya aku memakai merek Fermipan. Kemudian kita aduk lagi sampai raginya larut. Gak harus benar-benar larut ya teman-teman, tapi harus tercampur rata, tercampur dengan baik dan benar. Kemudian kita akan istirahatkan adonan atau kita fermentasikan. Kira-kira membutuhkan waktu selama 30-45 menit, tergantung suhu di dapur kalian masing-masing. Karena hari ini cuacanya mendung, cuacanya agak sedikit dingin, aku memerlukan waktu hingga 45 menit. Kira-kira adonan mengembangnya seperti ini ya. Kemudian tambahkan baking powder. Untuk baking powder aku memakai yang double acting. Bila kalian ingin membeli baking powder seperti ini, aku akan sertakan link pembeliannya di bagian deskripsi. Ini recommended banget untuk aneka kue seperti kue mangkok mekar dan bolu kukus mekar. Oke, lanjut kita aduk sampai semua bahan tercampur rata, busa atau buih-buihnya hilang atau berkurang ya teman-teman. Dan ini rahasia sukses membuat kue mangkok mekar teman-teman, harus mengaduk dengan baik dan benar sampai buih-buih atau busa-busanya hilang atau berkurang atau tinggal dikit banget ya. Jadi itu kunci utamanya.
Kemudian untuk pemakaian warna ini sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Aku memakai pewarna merah rose yang aku tambah dengan sedikit pewarna merah tua. Kemudian ini diaduk-aduk ya sampai warna tercampur rata. Kemudian kita tinggalkan, kita sisihkan terlebih dahulu. Sebelumnya aku sudah panaskan panci pengukus sampai air mendidih dan beruap banyak. Selanjutnya kita akan panaskan cetakannya terlebih dahulu. Untuk cetakannya aku memakai cetakan kue talam ukuran yang besar, ini ukuran 60 ml. Kemudian kita akan panaskan cetakannya selama 5 menit. Harus sampai benar-benar panas ya teman-teman, ingat ya. Oke, kita kembali ke adonan. Agar lebih mudah dituang, aku menggunakan teko seperti ini ya teman-teman. Ini adonannya jangan lupa untuk terus diaduk agar busa atau buihnya hilang. Jadi adonan kue mangkok kalau didiamkan sebentar aja dia langsung mengembang ya teman-teman. Buih-buihnya itu kayak tumbuh lagi dan lagi. Nah, ini sudah 5 menit. Cetakannya sudah sangat panas. Bila ada sisa air kita tuang, kita keringkan ya cetakannya. Kemudian kita akan tuang adonan ke dalam cetakan. Nuanginya ini harus sampai penuh ya teman-teman agar mekarnya bagus. Apabila kalian suka dengan video ini silahkan di like, dan sekiranya video ini bermanfaat silahkan di share di media sosial kalian masing-masing. Bila masih ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih ya. Kemudian ini akan kita tutup. Kita akan kukus selama 15 menit menggunakan api yang paling besar. Nah, bila sudah 15 menit kue mangkok mekar sudah mengembang, sudah benar-benar matang dan tanak. Nah, untuk pengukusan yang kedua ini harap diperhatikan baik-baik ya teman-teman agar pengukusan kedua dan selanjutnya kue mangkok mekar kalian tetap mekarnya bagus, mekarnya sempurna. Caranya gampang banget, kalian tinggal mengikuti langkah-langkah sebelumnya. Jangan lupa untuk di-refill atau diisi ulang pancinya dengan air yang baru ya, agar supaya tidak kosong. Bila air sudah mendidih dan beruap banyak, kemudian kita akan panaskan cetakannya terlebih dahulu. Ini sama persis seperti langkah yang sebelumnya. Bila sudah benar-benar panas, baru kemudian kita bisa menuang adonannya. Dan ini dikukus lagi selama 15 menit menggunakan api besar. Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 40-44 piece. Untuk modal dan harga jual hanya estimasi saja ya teman-teman. Mungkin akan berbeda di tiap daerah. Jadi sesuaikan saja dengan harga di daerah kalian masing-masing. Nah, ini selagi masih panas, nggak terlalu panas ya teman-teman, ini hangat-hangat kuku, kemudian kita keluarkan dari dalam cetakan. Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian. Nantikan ide-ide menarik selanjutnya dari channel YouTube Nancy Yulia IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih sudah menonton.